Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Asriani, NIM 22030124, kelas M3P20. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan pajak. A. Pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilan. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional. B. Jenis-jenis tax planning. Yang pertama, tax planning domestik nasional atau national tax planning. National tax planning adalah tax planning perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja atau yang mempunyai transaksi dengan perusahaan wajib pajak dalam negeri saja. Yang kedua, international tax planning. International tax planning adalah tax planning perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia dan di luar negeri. Penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan, harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Manajemen perpajakan yang ekonomis, efisien, dan efektif untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara. Cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan dalam kurung lawful maupun melanggar peraturan perpajakan dalam kurung unlawful seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.